Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video ini, yaitu tentang dasar biologis dari memori dan pelajaran. Di mana di video kali ini kita akan membahas mengenai peran yang sangat krusial antara hipokampus dan juga amigdala terkait dengan memori dan juga pembelajaran. Yang pertama, kita harus melihat bahwa memori dan pembelajaran itu adalah dua proses kognitif yang sangat erat kaitannya. Di mana ketika Anda bisa mengingat dengan baik, tentu saja Anda akan bisa lebih mudah belajar sesuatu atau mereproduksi sesuatu yang sudah Anda ingat. Lalu kemudian dalam proses belajar, prosesnya itu seperti memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru. Sedangkan memori, seperti yang kita tahu, itu merupakan kemampuan untuk menyimpan dan mengambil kembali informasi yang sudah kita terima tersebut. Makanya secara biologis, proses ini tidak terjadi di satu titik saja. Melainkan, proses memori dan pembelajaran itu melibatkan jaringan-jaringan yang kompleks di dalam otak kita. Nah, dua struktur utama yang menjadi kunci dalam sistem pembelajaran dan memori ini adalah bagian otak yang disebut dengan hipokampus dan juga amigdala. Seperti di gambar ya, terlihat bahwa amigdala itu bagiannya sangat kecil sekali dan dia terletak di lobus temporal medial atau bagian dalam otak yang sangat dekat dengan telinga. Dia bernama hipokampus karena bentuknya itu seperti kuda laut. Makanya dari sinilah namanya itu berasal ya, karena dalam bahasa Yunani hippos itu berarti kuda, sedangkan kampus itu berarti monster laut. Nah, fungsi utama dari hipokampus ini adalah mengkonsolidasi memori, di mana hipokampus ini sering dijuluki gerbang memori. Peran utamanya yang paling kritikal adalah dalam konsolidasi memori, yaitu proses mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Nah, di sini memori kita itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah memori deklaratif atau disebut dengan explicit memory. Di bagian ini, hipokampus itu sangat vital fungsinya, yaitu dia berfungsi untuk membentuk memori yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Mana bentuk memori deklaratif ini seperti memori episodik, misal memori peristiwa pribadi kita, seperti hari pertama kita kuliah, ulang tahun ke-17 kita, di mana ketika seseorang meminta kita untuk menceritakan lagi memori itu, kita bisa mengingatnya dengan baik. Lalu, bentuk kedua dari memori deklaratif itu adalah memori semantik. Nah, memori semantik ini erat kaitannya dengan memori fakta dan pengetahuan umum. Seperti ketika kita bicara mengenai ibu kota Prancis, kita semua tahu bahwa itu adalah Paris. Atau memori ini juga bekerja ketika Anda belajar matematika. Dia bisa membantu Anda dalam mengingat rumus matematika. Nah, jenis memori yang kedua adalah memori spasial. Pada memori spasial ini, hipokampus membantu kita mengingat lingkungan dan juga navigasi, seperti rute dari rumah ke kampus. Sehingga kamu dengan menutup mata pun bisa hafal bagaimana rute perjalanan dari rumah dan juga ke kampus. Nah, sebagai salah satu fungsi dari memori, kita bisa menganalogikan hipokampus itu sebagai sebuah stasiun pengiriman. Anda bisa bayangkan bahwa hipokampus itu bentuknya adalah stasiun pengiriman pusat, di mana ketika sesuatu terjadi, itu disebut dengan informasi baru. Nah, inilah yang kemudian kita terjemahkan menjadi pengalaman maupun fakta di dalam hidup kita. Ini dia ibaratkan sebagai paket dari memori jangka panjang. Jangka pendek. Nah, ketika hipokampus menerima paket-paket ini, kemudian hipokampus memprosesnya dan mengirimkannya ke berbagai area di korteks cerebral, misalnya di korteks visual untuk informasi baru yang bentuknya gambar, di korteks auditori untuk jenis informasi baru yang bentuknya memori suara untuk disimpan secara permanen. Nah, setelah memori tersebut terkonsolidasi dengan kuat, biasanya proses ini memakan waktu berminggu-minggu hingga bertahun-tahun. Hipokampus tidak lagi berfungsi untuk mengingat memori tersebut karena memori yang sudah dikirim itu sekarang sudah tersimpan di korteks kita. Ini kita bisa lihat ya bukti kerusakan pada hipokampus yaitu pada pasien HM atau Henry Molaison. Saya tidak
tidak memakai inisial di sini karena Henry Molaison adalah pasien yang contoh paling terkenal dalam kerusakan hipokampus. Karena untuk mengobati epilepsinya, sebagian besar hipokampus yang dimiliki oleh Henry Molaison ini diangkat. Seperti yang kita lihat pada gambar ya. Pada normal brain terlihat bahwa bagian bawah otaknya itu terisi dengan hipokampusnya. Sedangkan pada pasien ini, hipokampusnya itu kemudian diangkat sehingga nampak terlihat bolongan di bagian otak tersebut. Nah, ketika hipokampus itu diangkat, maka ada beberapa hal yang terjadi pada pasien ini. Yang pertama munculnya anterograde amnesia. Artinya, HM tidak bisa membentuk memori jangka panjang baru setelah operasi. Bisa saja dia melakukan percakapan, tetapi beberapa menit kemudian dia akan lupa bahwa percakapan itu pernah terjadi. Nah, setelah itu terjadilah retrograde amnesia terbatas. Pada pasien ini, ia akhirnya kehilangan memori untuk beberapa tahun sebelum operasi itu dilakukan, tetapi memori masa kecilnya itu tetap utuh. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah membuktikan bahwa hipokampus itu penting sekali untuk memori jangka panjang ya, atau membentuk memori baru, atau kita kenal dengan istilah konsolidasi. Tetapi bukan tempat penyimpanan permanen untuk menjadi memori lama atau memori jangka panjang kita. Nah, selanjutnya temannya hipokampus itu adalah amigdala, di mana amigdala ini adalah bagian otak yang berfungsi sebagai pewarna emosional pada memori yang tadi dikirimkan oleh hipokampus. Seperti yang terlihat pada gambar, terletak di depan hipokampus juga di dalam lobus temporal medial. Nah, bentuk amigdala ini seperti kacang almond. Balik lagi, ini dipakai sesuai dengan bahasa Yunani, bahwa namanya adalah amigdal atau kacang almond. Nah, selanjutnya, ketika kita bicara mengenai amigdala itu lokasinya terletak di depan hipokampus dan juga di dalam lobus temporal medial. Nah, nama amigdala sendiri itu berasal dari amigdal dari bahasa Yunani, artinya dia berbentuk seperti kacang almond. Fungsi utama dari amigdala adalah untuk memori emosional. Artinya, amigdala itu pusat pengolahan emosi, terutama emosi takut dan juga kesenangan. Di mana peran dari amigdala sendiri adalah memberikan warna atau muatan emosional pada suatu pengalaman yang membuat memori tersebut lebih kuat dan mudah kita ingat. Penguatan memori pada amigdala itu bentuknya adalah adanya peristiwa yang disertai emosi yang kuat, baik itu bentuknya positif maupun negatif. Oleh karena itu, peristiwa ini cenderung lebih mudah dan lebih lama kita ingat. Nah, ini terjadi karena amigdala mengaktifkan sistem stres dan sistem reward otak, di mana fungsi ini melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang kemudian memberi sinyal penting pada hipokampus. Nah, hipokampus kemudian menerjemahkan bahwa informasi ini perlu diprioritaskan untuk disimpan. Yang terjadi di dalam amigdala, dia memproses dua memori. Yang pertama adalah fear memory atau memori ketakutan, di mana amigdala itu sangat penting untuk mempelajari dan mengingat stimulus yang berasosiasi dengan rasa takut. Atau kita kenal ini dengan istilah conditioning ketakutan. Misalnya, jika Anda hampir diserang anjing, maka amigdala akan mengaktifkan respon fight or run dan menguatkan memori tentang anjing, suara gonggongan, dan juga lokasi kejadian. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya traumatis memory atau traumatic event. Yang kedua, yaitu memori implisit emosional. Nah, ini adalah memori yang mempengaruhi perilaku dan perasaan tanpa kita sadari. Misalnya, kita cenderung merasa cemas saat melihat jenis orang tertentu karena pengalaman buruk kita di masa lalu. Misal, kita di masa lalu itu disakiti oleh laki-laki yang sering memakai jeans. Maka ketika kita melihat orang-orang dengan ciri yang sama, tanpa sadar, kita kemudian mengingat detail kejadian yang membuat kita mengalami emosi yang buruk tersebut. Nah, amigdala itu kita analogikan sebagai sistem alarm dan juga penanda warna.
Misalnya kita bayangkan amigdala itu sebagai sistem alarm dan sekaligus stasiun warna, yaitu ketika saat terjadi peristiwa yang emosional, misalnya kita hampir tertabrak mobil atau kecelakaan, maka amigdala akan membunyikan alarm yang kemudian memicu respon fisik seperti jantung berdebar, kemudian keringat dingin. Nah, secara bersamaan, amigdala akan mewarnai memori peristiwa tersebut dengan cat emosional yang sangat terang. Nah, ini menandakan bahwa peristiwa itu menjadi sesuatu yang kita dalami secara emosional. Dalam hal ini, warna itu adalah takut atau keintenan yang sangat mendalam. Ketika memori itu sudah diwarnai, ini kemudian diberi label yang penting dan amigdala meneruskannya ke hipokampus untuk hipokampus memprosesnya menjadi memori yang lebih besar, sehingga sesuatu yang kita terjemahkan dengan emosi yang kuat itu kemudian dialihkan oleh hipokampus ke dalam memori jangka panjang kita. Kolaborasi antara hipokampus dan amigdala ini, mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana keduanya itu tidak bekerja sendiri-sendiri, mereka justru berkolaborasi yang erat untuk menciptakan memori yang utuh dan bermakna. Nah, ini yang dibilang ya, bahwa setiap apapun yang terjadi itu sebenarnya bersifat netral. Tapi, hipokampus dan amigdala lah yang kemudian membentuk kita memproses apakah itu kita maknai sebagai sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak. Nah, ini contoh skenarionya. Misalnya, ketika kita kecelakaan sepeda. Di saat peristiwa ini terjadi, hipokampus mengumpulkan dan memproses fakta yang sifatnya netral tentang kejadian, seperti lokasi, misalnya bentuknya di persimpangan jalan, atau seperti waktu yang terjadi di siang hari, atau saat melihat objeknya, seperti sepeda yang berwarna merah, atau mobil yang berwarna biru. Nah, amigdala kemudian memproses seluruh inputan itu menjadi aspek emosional. Jadi dialah yang menandai informasi itu seperti perasaan takut yang mendadak, panik, ataupun menjadi rasa sakit. Kemudian kolaborasi antara amigdala yang mengatakan kepada hipokampus, "Hai, peristiwa ini sangat penting dan berbahaya, sehingga kita harus mengingatnya dengan baik." Hasilnya, kita tidak hanya mengingat detail tentang fakta kecelakaan tersebut, tetapi juga kita merasakan kembali emosi takut saat melewati persimpangan jalan A di kemudian harinya. Memori inilah yang kemudian sangat kuat dan bertahan lama, sehingga ini yang sering kita kenal dengan memori trauma. Nah, ini adalah ringkasan perbandingan antara fungsi dari hipokampus dan juga amigdala, di mana fungsi utamanya di amigdala adalah mengolah emosi dan kemudian memperkuat memori emosional terhadap stimulus tersebut. Sedangkan di hipokampus itu terjadinya konsolidasi memori atau perpindahan dari memori jangka pendek menuju ke memori jangka panjang. Namun pada keduanya terdapat dua simpanan memori ya, di mana hipokampus itu menyimpan memori deklaratif seperti memori episodik dan juga semantik, dan juga memori spasial. Sedangkan amigdala itu menyimpan memori emosional dan implisit. Nah, ini terkait dengan emosi yang intens seperti ketakutan. Nah, dalam proses belajar, hipokampus itu berfungsi untuk membentuk peta kognitif dan kemudian dialah yang menyimpan fakta dan peristiwa yang terjadi terhadap peta kognitif yang sudah kita simpan. Dan amigdala kemudian mengkaitkan pengalaman dengan nilai emosional. Bisa saja kalau pengalaman itu sesuatu yang positif, kita akan menyimpannya sebagai reward, tapi ketika itu kita anggap sebagai sesuatu yang negatif, itu kita akan mengingatnya sebagai hukuman. Nah, di sini kita sudah menganalogikan ya bahwa hipokampus itu adalah sistem pengiriman atau arsitek atau pendesain dalam pengiriman stimulus-stimulus tersebut, sedangkan amigdala adalah sistem alarm atau pewarna emosional terhadap apa yang diterima oleh hipokampus. Nah, dari kedua sistem ini, dampak kerusakannya tentu saja akan menyebabkan hal-hal yang tidak terduga dalam diri individu. Di mana jika hipokampus kita rusak, kita bisa gagal dalam membentuk memori baru atau dikenal dengan istilah amnesia anterograde. Sedangkan ketika amigdala kita rusak, kita tidak akan merespon terhadap rasa takut, di mana rasa takut ini adalah hal yang paling utama yang kita pegang sebagai manusia. Ketika amigdala rusak, maka kita tidak bisa belajar dari pengalaman emosional, sehingga kita tidak mengalami kecemasan ataupun sama sekali kita selalu merasakan kecemasan. Nah,
perubahan yang sangat intens ini tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap diri kita. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi pada malam hari ini? Yang pertama adalah hipokampus dan amigdala adalah dua hal yang vital yang kita lihat dalam perspektif biologis di bagian memori dan juga pembelajaran. Di mana hipokampus itu bertanggung jawab untuk membangun mind mapping atau kerangka memori kita tentang apa, di mana, dan kapan sesuatu itu terjadi. Sementara amigdala, dialah bagian otak yang memberikan jiwa pada kerangka tersebut dan dialah yang membantu kita dalam melihat bagaimana perasaan kita terhadap peristiwa tersebut yang sudah terjadi. Dan kolaborasi mereka memastikan bahwa kita tidak hanya belajar dan mengingat informasi, tetapi juga belajar dari pengalaman emosional kita yang ternyata itu sangat penting untuk kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan kita. Baik, sekian saja materi pada video ini. Semoga bisa dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.